Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Tim Satgas Preventif Operasi Sikat Musi 2 Polda Sumsel mengamankan 4 orang pelaku pungutan liar yang dilakukan di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serli menyampaikan langsung dari Polda Sumsel, Satgas Preventif dalam Operasi Sikat Musi 2025 melaksanakan patroli dan mengamankan 4 pelaku tipiring, 2 TKP Pasar 16 dan depan Monpera, Kamis 30 Oktober 2025. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Keempat pelaku diamankan saat sedang melakukan aksi pungutan liar di kawasan Pasar 16 Ilir, Kota Palembang. Usai diamankan, pelaku menjalani proses hukum dengan tindak pidana ringan. Ini sudah meresahkan masyarakat, jadi perlu tindakan langkah-langkah dalam operasi sikat musi untuk diamankan bawa ke pengadilan supaya menjadi efek jerah para yang lainnya. Demikian, terima kasih. Ditangkap di mana kemudian ini? Ya, ditangkap ada 2 TKP. Yang pertama, yang 3 tersangka itu ditangkap di Pasar 16 di dekat pos polisi. Yang kedua, dia memalak supir maupun mentargetkan biaya parkiran tidak sesuai, yang tidak menggunakan karcis dalam perda yang diatur oleh peraturan daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polda Sumsel dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan nyaman, khususnya di kawasan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dari Humas Polda Sumsel, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Sulawesi Utara menunjukkan komitmennya penuh dalam menghadapi potensi bencana alam dengan menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Berikut laporan dari Bribda Marlani, personel Humas Polda Sulawesi Utara. Polda Sulut melaksanakan apel penanggulangan bencana alam. Kegiatan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan Polda Sulawesi Utara dan kemampuan kita dalam menghadapi potensi bencana alam yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi dan dihadiri oleh Wakapolda Brigjen Pol Awi Setiono, para pejabat utama serta gabungan personel dari Polda dan Polres jajaran. Melalui apel ini, Kapolda menyoroti mengenai kondisi geografis dan tipografi Sulawesi Utara yang rentan terhadap berbagai jenis bencana. Dalam apel, Kapolda Sulawesi Utara juga mengingatkan bahwa penanganan bencana alam adalah bagian dari tugas utama kepolisian, bahkan berpotensi mencegah terjadinya bahaya lanjutan yang timbul akibat tidak adanya penanganan yang sigap. Dan apel ini sebagai momentum penting bagi seluruh personil untuk selalu menyiapkan diri serta peralatan penanggulangan darurat bencana. Kesiapsiagaan yang optimal diharapkan dapat meminimalisir dampak buruk yang mungkin ditimbulkan oleh bencana. Saat ini Polda Sulawesi Utara telah menyiapkan 372 personil khusus untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Namun, apabila situasi menuntut pengerahan sumber daya yang lebih besar, Polda Sulawesi Utara dan jajaran siap menurunkan hingga 2/3 kekuatan pasukan yang dimiliki untuk membantu penanggulangan bencana di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Demikian rangkaian kegiatan apel gelar pasukan siaga bencana hari ini. Melalui apel ini diharapkan seluruh unsur yang terlibat semakin siap, sigap, dan solid dalam menghadapi setiap potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Saya Bribda Marlani, sampai jumpa. Salam presisi. Pemirsa, Barreskrim Polri menggelar gerakan pangan murah secara serentak bagi pengemban fungsi reserse yang merupakan pelaksana Satgas Pangan Daerah di wilayah hukum masing-masing. Kegiatan ini telah berlangsung sejak 27 Agustus 2025 dan hingga akhir 2 Oktober 2025 telah terrealisasi di 35.667 titik dengan total penyaluran sebesar 85.719 ton beras SPHP.
Acara utama Gerakan Pangan Murah digelar di Aula Lantai 9 Bareskrim Polri pada Jumat 31 Oktober 2025. Dihadiri Wakabareskrim Irjen Pol Nunung Saifuddin bersama Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Sapri Simanjuntak dan jajaran pejabat utama Bareskrim Polri. Pada kegiatan ini, Polri bersinergi dengan Bulog untuk menyalurkan 10 ton beras SPHP yang dikemas dalam 2.000 paket sembako. Terdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng untuk personel dan pegawai Bareskrim Polri. Jadi sejak dilakukannya gerakan pangan murah oleh pengemban fungsi reserse seluruh Indonesia di bawah koordinator Bareskrim Polri, itu selama 65 hari telah dilaksanakan GPM Polri di 35.667 titik penyaluran beras SPHP. Dengan total beras SPHP yang telah berhasil disalurkan yaitu sebanyak 85.719 ton yang telah berhasil disalurkan oleh pengemban fungsi reskrim seluruh Indonesia di bawah koordinator Bareskrim Polri melalui Gerakan Pangan Murah Polri. Berdasarkan data, penjualan beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah Polri berada di angka rata-rata Rp11.768 per kilogram. Lebih rendah dari harga eceran tertinggi nasional yang dipatok Rp12.500 per kilogram. Inisiatif ini akan terus berlanjut hingga akhir Desember 2025. Adapun tujuan daripada pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah Bareskrim Polri pada siang hari ini dan juga dilaksanakan secara serentak oleh seluruh Polda, Polres maupun Polsek, khususnya personel pengemban fungsi reserse di jajaran, itu adalah dalam rangka sebagai upaya Polri untuk mendukung program pemerintah dalam program ketahanan pangan, gitu ya, untuk menjaga daya beli masyarakat yang pertama, kemudian yang kedua untuk memperluas jangkauan distribusi. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjaga stabilitas pasokan maupun harga pangan khususnya beras sehingga ini bisa diakses secara luas pada masyarakat dengan harga terjangkau. Yang paling penting adalah menjaga daya beli masyarakat sehingga dapat mengakses ataupun membeli beras sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gerakan Pangan Murah ini telah berlangsung sejak 27 Agustus 2025 dan hingga akhir Oktober telah terrealisasi di 35.667 titik dengan total penyaluran sebesar 85.719 ton beras SPHP. Gerakan Pangan Murah Bareskrim menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan. Kegiatan ini bertujuan menjaga ketersediaan bahan pokok serta stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dengan semangat presisi dan kepedulian sosial, Polri terus hadir untuk memberi manfaat di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Barsa, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.